Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil dari praktikum perencanaan tata letak dan fasilitas. Berikut ini nama kelompok 23. Nama saya Dia Ayusinta Permatasari, NIM 10 dari kelas 6B1. Nama saya Kafidin, NIM 24. Saya Muhammad Aminul Heri Salam, NIM 26. Dan saya Risman BB Bimantoro, NIM 60. Dan saya Dandi Sarul Kurnia, NIM 61. Berikut ini adalah latar belakang dari praktikum tata letak dan fasilitas. Kemudian untuk modul 1 yaitu penentuan tata letak pusat fasilitas. Data yang digunakan yaitu data demand yang diambil dari MSC terkecil dalam metode HOLS pada praktikum perencanaan dan pengendalian produksi sebagai berikut. Kemudian data suplai dihasilkan dari penjumlahan nilai demand setiap 4 bulannya secara random sebagai berikut. Kemudian berikut ini adalah biaya transportasi selama 12 periode dari pabrik A, B, dan C sebagai berikut. Kemudian lakukan perhitungan NWC dan FAM. Hasil dari NWC yaitu sebesar 3 juta. Kemudian untuk hasil FAM yaitu sebesar 1.600.000 yen. Kemudian analisa datanya yaitu metode yang terbesar yaitu terdapat pada NWC. Kemudian dipilih metode FAM karena metode tersebut memiliki biaya yang lebih rendah sehingga lebih optimal sebagai penentuan tata letak pusat dan fasilitas. Kemudian adalah modul 2 tentang penentuan aliran proses pembuatan kursi. Adapun tabel part list kursi sebagai berikut dengan jumlah 5 komponen. Yang pertama adalah kursi depan dengan jumlah 2, kaki kursi belakang dengan jumlah 2, sandaran dengan jumlah 3, dan dudukan jumlah 1, dan penyangga jumlah 2. Next. Dan berikut ini adalah desain dari produk kami. Selanjutnya adalah peta proses operasi, di mana dalam peta proses operasi memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah rangka, sandaran, dan dudukan. Dengan jumlah kegiatan operasi berjumlah 8 dengan waktu 110 menit. Kedua adalah pemeriksaan yang berjumlah 4 dengan waktu 5 menit. Dan berikutnya adalah gabungan dengan jumlah 3 dan waktunya adalah 40 menit. Dan penyimpanan adalah berjumlah 1. Dan total dari seluruh proses dalam satu pembuatan kursi adalah 155 menit. Next. Berikutnya adalah tabel dan grafik presiden diagram. Next. Analisa data dari modul 2 adalah dari peta proses operasi yang telah dibuat meliputi beberapa pembuatan komponen, yaitu rangka, sandaran, dan dudukan. Pada pembuatan komponen tersebut memerlukan kegiatan operasi sebanyak 8 kali dengan waktu 110 menit, inspeksi sebanyak 4 kali dengan waktu 5 menit, aktivitas gabungan sebanyak 3 kali dengan waktu 40 menit, dan penyimpanan sebanyak 1 kali. Jadi total waktu dalam peta proses operasi pembuatan kursi adalah 155 menit. Adapun dari presiden diagram meliputi kegiatan di mana pembuatan kursi yaitu inspeksi pada bahan baku berlambangan A memerlukan waktu 5 menit, pengukuran berlambangan B memerlukan waktu 25 menit, pemotongan berlambangan C dengan waktu 40 menit, penghalusan dan inspeksi berlambangan D memerlukan waktu 40 menit, perakitan berlambangan E memerlukan waktu 25 menit, dan pengecatan berlambangan F memerlukan waktu 20 menit. Jadi semua proses membutuhkan waktu 155 menit. Selanjutnya adalah modul 3 tentang penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Adapun data waktu proses produksi pembuatan kursi TK. Sehingga dari data waktu proses produksi ini menghasilkan demand sebanyak 272 unit dengan jam kerja 8 jam kerja atau 485 menit, dan defect memerlukan kerusakan yang dihasilkan dari proses produksi sebesar 2%. Next. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah produk atau perlambangan P. Yang pertama adalah gerinda. Jumlah produk yang dihasilkan gerinda per hari sebanyak 277 unit. Yang kedua adalah mesin potong. Jumlah produk yang dihasilkan mesin potong per hari sebanyak 282 unit. Selanjutnya adalah menghitung efisiensi mesin. Yang pertama adalah mesin potong. Efisiensi mesin potong sebesar 0,86 atau 86%. Yang kedua adalah gerinda. Efisiensi gerinda sebesar 0,85 atau 85%. Next. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah mesin atau N. Yang pertama adalah mesin potong. Dari perhitungan tersebut, jumlah mesin potong yang dibutuhkan sebanyak 28 unit. Yang kedua adalah gerinda. Jumlah mesin gerinda yang dibutuhkan sebanyak 28 unit. Berikutnya adalah peta aliran proses atau flow process chart, di mana pada peta aliran proses ini terdapat 11 operasi
16 transportasi, 7 inspeksi, dan 1 penyimpanan. Next. Analisa data. Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi mesin potong sebesar 0,86, jumlah produk yang dihasilkan mesin potong dalam satu hari sebesar 282 unit, dengan jumlah mesin yang dibutuhkan sebanyak 28 unit. Yang kedua adalah efisiensi gerinda sebesar 0,85, jumlah produk yang dapat dihasilkan gerinda dalam satu hari sebesar 277 unit, dengan jumlah mesin yang dibutuhkan sebanyak 27 unit. Yang ketiga adalah analisa peta aliran proses yang telah dibuat dapat mempermudah estimasi waktu, juga efisiensi pekerjaan menjadi lebih baik dan cepat dengan hasil perhitungan yang didapati sebagai berikut. Dalam satu kali pengerjaan per periode aktivitas yang terjadi yaitu proses operasi sebanyak 11 kali, transportasi sebanyak 16 kali, inspeksi sebanyak 7 kali, dan penyimpanan sebanyak 1 kali. Untuk berikut ini modul 4, penentuan kebutuhan luas area pada pembuatan kursi. Adapun tabel data list kursi TK yaitu rangka jumlahnya 6 dan sandaran jumlahnya 3 dan dudukan jumlahnya 1. Next. Hasil pengukuran dimensi TK yaitu scrapnya untuk pemotongan 0,30% dan penghalusan 0,21%. Dan untuk sandaran pemotongannya 0,71%, penghalusan 0,14%. Dan untuk dudukan, untuk scrapnya menghasilkan 0,04%, penghalusan 0,02%. Next. Hasil perhitungan routing set yaitu jumlah mesin dan mesin teoritis atau perbandingan dengan mesin aktual, yaitu menghasilkan pada pengukuran yaitu untuk pertama 34,77 dan mesin aktualnya 35. Untuk pemotongan di pertama 80,00 yaitu mesin aktualnya 80, penghalusan 75,37, mesin aktualnya 76. Untuk tahap keduanya pada sandaran yaitu 15,45 dan mesin aktualnya 16. Pemotongannya menghasilkan 89,38 untuk mesin aktualnya 90, dan untuk penghalusan 32,23, mesin aktualnya 33. Untuk tahap ketiga, untuk pengukuran menghasilkan 5,15, mesin aktualnya 6, dan untuk pemotongannya 8,99, mesin aktualnya 9, penghalusan membutuhkan 9,39, untuk jumlah mesin aktualnya menghasilkan 10. Next. Hasil perhitungan area mesin sebagai berikut. Next. Hasil perhitungan luas material dalam kurung kebutuhan material. Kebutuhan material untuk yang pertama 16.322, untuk sandaran menghasilkan 816, dan untuk dudukan 272. Hasil perhitungan luas area material kedua, setiap komponen menghasilkan pada rangka 0,02 mm dan sandaran menghasilkan 0,19 mm. Untuk dudukan 0,19 menghasilkan 0,40. Untuk hasil perhitungan luas area material jenis bahan baku menghasilkan untuk balok kayu yaitu 0,02 mm dan untuk panjang papan kayu menghasilkan luas 0,19 mm. Next. Hasil perhitungan operator yaitu mesin pemotong luasnya 0,7564, untuk mesin gerinda menghasilkan 0,7564 juga. Dan hasil perhitungan luas area material handling 0,61, mesin pemotong 0,61. Dalam hal ini untuk luas area produksi gerinda 52,5, mesin pemotong 53,6. Next. Untuk modul 5 di sini akan kami jelaskan tentang analisis aliran proses menggunakan from to chart atau FTC. Berikut ini ada data volume of material handling trial 1 untuk komponen rangka, persentase handling volumenya 30 dengan alur proses sebagai berikut. Untuk komponen dudukan, persentase of handling volumenya 20 dan alur prosesnya pun sama dengan rangka. Dan untuk komponen sandaran, persentase of handling volumenya 15 dan alur prosesnya pun sama dengan rangka dan juga dudukan. Next. Berikut ini adalah tabel perhitungan dari form to chart trial 1 dan hasil perhitungan dari departemen ke departemen didapatkan totalnya sebesar 455. Next. Dan berikut ini adalah volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1 dan didapatkan untuk nilai forwardnya totalnya sebesar 455 dan dengan persentase 100% karena backwardnya 0, tidak ada nilai yang didapatkan. Next. Untuk ini berikut ini adalah analisa data pada modul 5. Dalam perhitungan volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1 didapatkan nilai forward sebesar 455 dengan persentase 100% dan aliran backwardnya 0 dengan persentase 0%. Karena pada aliran forwardnya mendapatkan persentase 100%, maka dapat disimpulkan bahwa proses aliran produknya sudah efisien dan tidak perlu dilakukan lagi perubahan pada alur proses produknya. Next. Untuk selanjutnya modul 6. Modul 6 ini membahas tentang perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi, di mana pembuatan Activity Relation Diagram atau ARD menggunakan simbol derajat kedekatan.
yang nilai hurufnya adalah A, E, I, O, U, X, yang artinya nilai A memiliki hubungan mutlak diperlukan dengan kode garis 4 yang berwarna merah. Nilai E hubungan sangat penting dengan 3 garis kuning, nilai I hubungan yang penting dengan 2 garis hijau, nilai O hubungan biasa dengan 1 garis biru, nilai U hubungan tidak penting tidak ada gambarnya, tidak ada garisnya dengan warna putih. Yang terakhir adalah X hubungan tidak diinginkan dengan kode garis zigzag atau berwarna coklat. ARD ini memiliki kode alasan. Yang pertama adalah mengurangi jarak jangkauan transportasi, yang kedua adalah keterkaitan urutan proses kerja, kode ketiga menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung, yang keempat adalah mengurangi space area yang berlebihan, yang kelima mengurangi space area yang lebih luas, yang keenam menghindari kecacatan yang terjadi, dan yang ketujuh tidak berkaitan urutan proses kerja. Next. Berikut ini adalah gambar dari Activity Relation Chart atau ARC. Cara membacanya seperti ini. Departemen A ke Departemen B, yaitu Departemen Pengukuran ke Departemen Pemotongan, menghasilkan huruf atau lambang A yang artinya hubungan mutlak diperlukan dengan alasan 1, 2, 3, yakni yang pertama adalah mengurangi jarak jangkauan transportasi, yang kedua keterkaitan urutan proses kerja, yang ketiga adalah menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Next. Berikut ini adalah gambar Activity Relationship Diagram atau ARD. Di sini digambarkan melalui garis antar departemen. Dari Departemen C ke Departemen A melambangkan 4 garis merah yang artinya hubungan mutlak diperlukan. Next. Yang keempat ini selanjutnya adalah Activity Allocation Diagram atau AID. AID ini adalah gambaran layout departemen tersebut, di mana Departemen A ini memiliki luas area sebesar 38,5 kali 12 meter. Next. Berikut ini adalah gambar layout perusahaan yang kelompok kami buat seperti ini, di mana adanya gudang penyimpanan jadi bersebelahan dan gudang bahan baku yang bersebelahan dengan Departemen Pengukuran dan berhadapan dengan Departemen Penghalusan dan Inspeksi, sesuai dengan gambar dari Activity Allocation Diagram. Next. Ini adalah gambar 3 dimensi isometric layout perusahaan. Sekian. Dan terima kasih presentasi dari kelompok 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.